Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi Azira, Ray. Sudah berapa orang yang hadir sekarang? Loh, baru 28. Hmm, masih pagi ya. Oke, kalau daftar hadir atau partisipan di Zoom ini tidak terurut. Oh, terurut juga ya. Hanya kalian pakai NIM. Siapa yang dosen yang mewajibkan kalian pakai NIM ini? Nama akunnya jadi begitu ya, tapi ada yang cuman 3 angka aja nih, 025 Graito 067. Terus ada yang pakai NIM, ada yang tidak. Nggak seragam ternyata ya. Bebas ya. Helga tadi ada yang masuk Helga, mana Helga? Ini mahasiswa K01 bukan? Ya Pak, saya Pak. Bener mahasiswa K01 ya. Kemarin Iya, ikut kuis. ikut Pak. Oke, ya bisa kita mulai atau mau ngobrol dulu sebentar. Siapa yang eh, ada kendala juga kalau pakai Zoom? Pakai Zoom gimana? Lebih enak atau lebih ringan kuotanya? Helga? Iya Pak, lebih enakan Zoom kayaknya. Gitu ya. Ini kok kayak banyak nama baru nih. Barin Syams. Barin. Ya Pak. Kamu mahasiswa K01 betul? Iya Pak. Mana coba videonya? Ini udah nama benernya ya? Barin. Kan saya Iya. ingatnya Brian, Bagas, yang B itu. Ya, oke. 3 digit terakhir, NIM-nya berapa kamu, Barin? 091 Pak. 091. Oke. Oke, saya akan share screen. Kita mulai sebentar lagi ya. Ini sudah berapa orang yang hadir nih? Berapa sekarang? 40 kurangi 1, 39. Wah, 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 wah. Masih banyak yang belum datang nih. Kita quiz aja yuk. Coba kita quiz deh. Quiz sebentar ya, lalu nanti dikumpulkan di Teams. Coba grafik, oke saya tayangkan ya. Hmm, saya akan tayangkan soal yang kemarin. Oke, oke sudah tampak ya. Oke, nah sebentar. Ini PR itu nomor 2, nomor 1 sudah dibahas. Coba nomor 3 dikerjakan sekarang. Nomor 3 dikerjakan sekarang sampai pukul 7 lebih 10. Ya, Eh, pukul 7 lebih 10 dikumpulkan di Teams. Saya akan buka tempat untuk mengumpulkannya. Yang terlambat berarti nggak ngumpulin. Nanti. Jadi X min 2 sin X ya. X min 2 sin X. Tampak ya? Oke, X min 2 sin X.
ini screenshot aja nanti jawabannya di screenshot lalu dikumpulkan di Teams ya. Maaf Pak, tadi jaringan saya agak kurang bagus. Dikumpulnya jam berapa ya Pak? 7 lebih 10. 5 menit dari sekarang. Saya anggap assignment aja, tapi assignment mendadak. Tidak ada pilihan pukul 7 lebih 10, saya tulis pukul 7, jadi nggak apa-apa Anda kumpulkan, boleh terlambat 10 menit kan, jadi nanti tercatat kok jam berapa Anda mengumpulkan. Ya, yang Maaf Bapak, boleh minta perpanjangan waktu nggak Pak? nggak. Ini cuma seperti PR ya, 2 poin aja kok. Maaf Pak, nanti ini di-scan Pak. Ya kalau tanya-tanya terus habis waktunya. Di screenshot aja foto dijepret pakai HP gitu juga bisa. Terima kasih Pak. Yang paling mudah aja.
Oke, dikumpulkan ya. Selesainya aja, seselesainya. Nggak apa-apa. Nanti saya lihat daerah asal, daerah hasil, titik potong, asimtot bila ada. Asimtot tidak ada di sini. Kemonotonan dan kecekungan itu relatif mudah ya, turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Jadi Anda harus siap, kan saya udah pernah menyampaikan juga bahwa kapan-kapan saya akan mengadakan kuis gitu ya, terutama Jumat pagi ini masih seger ya, masih seger gini kan, gitu. Oke, sudah ya, saya apa namanya? Saya mau memberi kuliah sekarang, tapi saya cek coba udah ada yang masuk berapa orang nih. Assignment. Udah ada yang masuk berapa orang? Wah, 21 orang dari 64 masuk. Oke, lumayan. Inilah yang dapat nilai nanti ya. Coba saya intip Andika Bagas. Iya, lumayan dapat kecekungan ya, nggak apa-apa seperti ini ya. Oke, oke, saya akan mulai kuliah sekarang. Jadi sudah tidak ada yang mengerjakan lagi ya. Kalau Anda menyerahkan pukul 7:13 sekarang, nanti nggak akan saya lihat juga kok. Oke ya? Halo, mau kuis lagi? Iya, Pak. Oke, kita mulai kuliah sekarang. Sasaran kuliah hari ini ada 2 subbab, teorema nilai rata-rata dan nanti turunan yang terkait dengan konsep integral tak tentu ya. 3.7 kemana? 3.7 tidak dibahas ya. Di silabus juga demikian. Kalau penasaran 3.7 itu tentang apa, Anda lihat aja buku. Oke, jadi 3.6 di sini kalian akan berkenalan dengan teorema nilai rata-rata. Dulu di SMA mungkin belum diperkenalkan dengan teorema ini ya. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menggunakan teorema nilai rata-rata ini untuk menentukan, untuk memecahkan masalah yang relevan. Nah, ini contoh masalah kecil yang bisa dipecahkan dengan teorema nilai rata-rata. Ini kayak cerita detektif aja ya. Jadi Pak Jono mengatakan bahwa dengan mobil baru yang dikendarainya, ia telah menempuh 183 km, itu kira-kira jarak Bandung-Jakarta begitu ya, tergantung Bandungnya sebelah mana, Jakartanya sebelah mana juga tentunya. Dalam 3 jam tanpa pernah melampaui 60 km per jam. Maksudnya nyetirnya saya nyantai-nyantai aja kok gitu ya. Saya sampai dari rumah ke rumah orang tua di Jakarta gitu ya, yang jaraknya kalau dihitung itu 183 km gitu ya. Nah, tentu saja ini nggak mungkin. Jadi Pak Jono ini bohong ini gitu ya. Bohongnya mungkin tidak sengaja sih gitu ya. Artinya infonya mungkin tidak lengkap gitu ya.
Nah, tapi bagaimana kita dapat membuktikannya? Ya bisa hitung-hitungan sederhana, ya 3 jam kali 60 km per jam ya 180 km gitu ya. Jadi nggak mungkin. Nah, kalau pembuktiannya seperti itu, nanti debat kusir. Pak Jononya bilang, loh saya buktinya nyampe kok, gitu kan. Nyampe di tujuan, kalau 180 km kan nggak nyampe, gitu kan. Nah, berarti kita harus membuktikan apa? Kalau soal waktu, misalnya saksinya ada berangkat jam sekian, nyampe jam sekian gitu ya. Jadi satu-satunya yang masih eh, celah ya adalah kecepatannya gitu ya. Tapi kan kita nggak ngeliatin speedometernya setiap saat gitu kan. Nah mungkin Pak Jono juga demikian. Dia juga mungkin tidak melihat speedometernya setiap saat. Dia merasanya nyantai-nyantai aja gitu ya. Begitu. Nah teorema nilai rata-rata berbunyi jika F kontinu pada interval tutup AB dan mempunyai turunan pada interval buka AB, maka terdapat suatu bilangan C di dalam interval AB sedemikian sehingga F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Jadi ini ya kesimpulan dari teorema nilai rata-rata itu. Apa bilangan ini tuh apa sih gitu ya? Nah, FB min FA per B min A tentu saja sama dengan nilai rata-rata F pada interval AB gitu ya. Nah, secara fisis ini bisa sama dengan kecepatan rata-rata pada suatu selang waktu gitu ya. Ya, mungkin sebentar. Nilai kalau F ini menyatakan posisi ya, saya sedang mempertimbangkan istilah nilai rata-rata ini ya. Jadi F-nya sendiri harus dimaknai di sini kalau kita membayangkan partikel yang bergerak pada selang waktu AB, FA itu posisi pada saat A, FB posisi pada saat B, FB min FA per B min A ya kecepatan rata-rata ya. Tapi apakah kecepatan rata-rata itu sama dengan nilai rata-rata F pada AB? Ini kayak kurang kena ya. Sebentar, saya coba ini kita lihat lagi nanti ya kalau nanti kita akan istilah ini. Ini saya catat aja dulu ya. Tepat gitu ya. Jadi nilai rata-rata ini. Saya catat dulu sebagai pertanyaan. Ilustrasi dari teorema nilai rata-rata itu, kalau kita punya di sini Y sama dengan Fx gitu ya. Nah, kurvanya seperti itu. Ada C sedemikian sehingga F aksen C sama dengan FB min FA per B min A itu sama saja dengan mengatakan ada titik C sedemikian sehingga garis singgungnya, ini garis singgungnya di sini, garis singgung di C, FC gitu ya. Sebentar saya pindahkan di C, FC itu sejajar dengan
garis yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Ya. Jadi gradien garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB itu sama dengan F aksen C gitu ya. Sejajar berarti gradiennya sama ya. Nah, makanya FB min FA per B min A itu mungkin bukan nilai rata-rata F ya. Tapi nilai rata-rata F aksen saya kira. Nilai rata-rata. Jadi kalau saya kembali ke sini, ini mestinya nilai rata-rata F aksen ini. Ya, ini masih perlu dijawab dengan cermat ya. Penjelasan teorema tersebut sebagai berikut. Asumsikan FA sama dengan FB. Nah, teorema nilai rata-rata itu menjamin adanya C anggota interval AB sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Dari mana kita mengetahui ini? Kalau fungsinya konstan kan pasti turunannya 0 ya. Jadi kalau tidak konstan khususnya bagaimana? Nah, menurut teorema eksistensi nilai ekstrim, F mestilah mencapai nilai ekstrim di suatu titik C di dalam interval AB. Nah, tapi titik C tadi bukan titik ujung selang. Kenapa? Karena fungsinya tidak konstan gitu. Jadi katakanlah kalau turunan di A itu dari A itu kemudian ke sebelah kanan ada yang lebih besar gitu ya. Karena tidak konstan atau ada yang lebih kecil gitu. Maka salah satu nilai ekstrimnya kan ya bukan di titik ujung gitu ya. Dan juga bukan titik singular karena kita sedang mengasumsikan fungsinya punya turunan. Nah, menurut teorema titik kritis, titiknya berarti merupakan titik stasioner. Turunannya 0 gitu ya. Begitu. Itu kalau FA sama dengan FB. Kalau FA tidak sama dengan FB gimana? Kalau FA tidak sama dengan FB, ya tinjau selisih antara Y sama dengan Fx dengan persamaan garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB. Jadi ingat tadi kalau kurvanya seperti itu, ini gitu ya. Nah, kalau ini F, katakanlah ini garis ini H, maka F min H itu nanti akan seperti ini. Ini F min H. Nah, F min H akan memenuhi hipotesis bahwa nilainya di A sama dengan di B. Nanti F aksen C min H aksen C gitu ya. Itu sama dengan 0, berarti F aksen C sama dengan H aksen C. Nah, H aksen C ini ya kemiringan si garis H itu gitu ya. Jadi pada akhirnya ya kesimpulan teorema nilai rata-rata itu ya itu gitu kan. Si F aksen C sama dengan kemiringan atau gradien garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB. Baik, ini penjelasan. Saya setidaknya memberi tahu Anda bahwa ada pembuktian di balik teorema nilai rata-rata ini. Tapi pembuktian ini tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi Anda yang masih di tahun pertama ini. Di SMA barangkali sama sekali tidak dibahas.
Saya beri kesempatan untuk bertanya bila ada. Ada? Muhammad Rafli mau bertanya? Halo, ya. Ada pertanyaan nggak, Muhammad Rafli? Belum, Pak. Yang lain? Ini susah pastinya, tapi kok nggak ada yang mau bertanya. Ada nggak? Belum, Pak. Iya, ini teorema nilai rata-rata ini ada revisi, tapi saya sendiri juga lupa tadi masih menampilkan file yang lama ya. Jadi istilah tadi memang tidak tepat. Saya coba stop sharing dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, saya coba stop sharing dan saya akan mencari file revisi. Saya akan mencari file revisi yang nggak ketemu sebetulnya. Sebentar, semester 1 mungkin. Sebetulnya saya sudah membuat video revisi tapi saya salah membuka file. Tapi file revisinya nggak ketemu juga nih. Nggak ketemu. Kalau kalian lihat video saya nggak yang membahas itu, teorema nilai rata-rata? Saya belum, Pak. Sebetulnya bisa ini ya. Kita buka video video saya tuh bentar ya. Playlist kalkulus. Pernah Mas lihat playlist kalkulus saya nggak? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Oke, sebentar. Oke. Saya akan share layar. Ini, oke. Udah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi 36 tuh ada revisi. Kalau saya klik, ini ikut. Anda melihat nggak? Iya, Pak. Musiknya kedengar juga nggak barusan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini ada Isi nilai iklan. ekstrim, F mestilah mencapai nilai ekstrim di suatu Oke, itu penjelasan. pada interval tutup Nah, ini ya. AB dan mempunyai turunan pada interval buka AB, maka terdapat suatu Ini tanpa suara bilangan C kalian di mendengarnya ya? antara A dan B Iya, Pak. Iya, Pak, nggak ada suaranya. Tapi F aksen C videonya Iya, Pak. jalan. FB Jalan, Pak. Videonya jalan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Cuman Atau laju Nah, perubahan ini. rata-rata F nilai rata-rata F pada aksen interval ya. AB. Jadi tadi kurang aksen ya. Secara fisis, teorema di atas Oke. menyatakan bahwa kecepatan Itu aja yang mau rata-rata pada suatu saya selang ralat ya. waktu Jadi FB min mestilah FA per sama B min A dengan itu nilai rata-rata F kecepatan aksen. sesaat pada waktu tertentu. Oke. Sebagai ilustrasi, Loh, kok masih misalkan jalan grafik videonya? F Sebentar. seperti Harus di ini, stop dulu. Saya udah stop sharing ya. Saya sudah stop sharing. Jadi kembali ke Zoom. Saya akan share PowerPoint lagi. Oke, ini
PowerPoint tampak? Tampak, Pak. Tanpa, Pak. Oke, saya kembali ke sini. Jadi ini kurang aksen. Nah, ini oke tapi F aksen gitu ya. Tapi F aksen. Jadi ini ada aksen nih. Atau gitu tadi atau apa? Atau istilah itu di sini disebut apa? Laju perubahan rata-rata F. Jadi bukan nilai rata-rata F, tapi nilai rata-rata F aksen atau laju perubahan rata-rata F. Gitu ya. Jadi laju perubahan rata-ratanya itu sama dengan kecepatan sesaat. Si F aksen C ini kan kecepatan sesaat. Ya. Nah, laju perubahan itu ya seperti kalau geraknya lurus sepanjang suatu garis gitu, ya itu kecepatan aja gitu ya. Oke, saya sudah meralat hal ini di video yang ada di kanal saya juga sudah betul. Judulnya ada revisi gitu ya. Jadi sebelumnya ya yang ini file lama yang file barunya saya nggak tahu ada di mana. Saya masih pakai yang lama. Oke. Oke. Nah, sekarang kembali ke cerita Pak Jono tadi. Ini nama fiktif ya, ini bukan siapa-siapa ya. Untuk membuktikan bahwa Pak Jono tadi bohong, misalkan FT menyatakan jarak yang ditempuh dalam T jam. Maka T continue dan turunannya F aksen T menyatakan kecepatan pada saat T. Nah, menurut teorema nilai rata-rata, mestilah terdapat. Jadi ini mestilah terdapat T1 di antara 0 dan 3 sedemikian sehingga F aksen T1 61. Nah, jadi Pak Jono mestinya pernah memacu mobilnya dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Nah, kalau Pak Jononya berkilah terus, Pak Jono, teorema nilai rata-rata ini sudah dibuktikan sejak abad 18 gitu ya, gitu. Jadi sudah jadi pengetahuan dunia gitu ya, gitu. Mungkin beliau Pak Jono ini tidak ngeliatin speedometernya setiap waktu juga gitu kan. Jadi pasrahlah sama teorema nilai rata-rata gitu ya. Oke, itu ceritanya nggak terlalu lucu sih, tapi mudah-mudahan kalian jadi paham maksud teorema nilai rata-rata ini ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, contoh penerapan lain yang sederhana juga diketahui fx sama dengan x kuadrat, X anggota interval tutup 01, hitung nilai rata-rata, lagi-lagi salah ini ya. Nilai rata-rata F aksen pada interval 01 dan tentukan C anggota 01 sedemikian sehingga F aksen C sama dengan nilai rata-rata F aksen. Saya nggak tahu di buku tuh disebut apa ya, jadi mestinya saya kan merujuk ke buku. Ya, nama teoremanya sendiri kan teorema nilai rata-rata gitu ya. Tapi oke, kita koreksi aja. Nilai rata-rata F aksen pada interval 01 itu adalah F1 min F0 per 1 min 0 dan itu sama dengan 1 ya. Sementara itu F aksen X sama dengan 2X dan ini akan sama dengan 1 jika dan hanya jika X sama dengan setengah. Gitu. Jadi C sama dengan setengah adalah bilangan yang kita cari. Oke?
Ada pertanyaan? Sekali lagi saya ulang ya, nilai rata-rata f aksen itu dalam benak kita bisa aja kita anggap apa? Kecepatan rata-rata gitu ya. Ya kecepatan tentunya f aksen ya, bukan f. Gimana? Ihda, Huli? Jelas ini? Iya, Pak. Ini kalian ngikuti kuliah nggak sih? Bapak maaf mau bertanya. Ya, Yang sementara itu F aksen C bukan sih Pak? Bukan F aksen X. oh f aksen C. F aksen tuh kan X dan C itu kan cuma nama aja. Jadi kan teoremanya tuh terdapat C sedemikian sehingga gitu ya. Nah, tapi Iya, sebelum Pak. sebelum kita mendapatkan C ya kita pakai nama X gitu loh. Oh, iya Pak. Maaf, saya tadi agak bingung. Makasih Pak. Ya, ya. Pasti buat kalian variabel tuh kadang-kadang membingungkan gitu. Tapi variabel itu istilahnya sebetulnya bahasa Inggrisnya tuh dummy variable gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama x kuadrat dengan ft sama dengan t kuadrat, ini sama nggak sih fungsinya? Gitu. Sama gitu ya. Gitu. Nah, Iya Pak. berbeda tuh ketika kita sudah menentukan nilai. Jadi kalau sebagai rumus umum mah ya ini ya f aksen x ya sama dengan 2x. Nah, kita mencari x yang nilainya sama dengan mencari x yang turunan f di x itu sama dengan 1 gitu kan. Nah, solusinya itulah kita beri nama C gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang seperti itu Anda boleh tanyakan juga. Jadi kalau diilustrasikan kan sebetulnya ini x kuadrat itu parabola yang kita tahu, tapi kalau cuma sepotong ya jadinya seperti ini kan. Seperti itu kan. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, turunannya itu kan 2X. Dan itu di setiap X gitu loh. Gitu. Jadi, ini di setiap X. Tapi kemudian yang kita cari yang sama dengan 1 gitu kan. Sama dengan 1 ternyata di X sama dengan setengah gitu kan. Berarti titik itulah yang kita sebut C gitu kan. Oh iya Pak. Iya, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gradiennya sama dengan 1. Gini ya. Nah, teorema nilai rata-rata bisa juga dipakai untuk membuktikan ketaksamaan seperti ketaksamaan ini ya. Jadi kalian sudah tahu sin X dengan X itu gimana sih? Sin X dengan X itu kalian tahu ini ya. Untuk X kecil gitu ya. Sering dipakai di fisika ya. Hukum Snell dan lain-lain sering memakai itu. Nah, tapi kita tuh bisa lebih lebih jauh lagi gitu ya tentang sin X itu. Jadi ini juga kalau dilihat sin X min sin Y itu dengan X min Y itu gimana hubungannya? Ya, di sini nilai mutlak sin X min sin Y lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak X min Y. Sebetulnya di sini juga yang sin X itu sebetulnya juga kita punya ini gitu ya.
tahu itu juga kita. Kalau ini berlaku untuk setiap X ini. Ya. Nah, kalau ketaksamaan ini sih, ketaksamaan nilai mutlak sin X per nilai mutlak X sih, itu relatif mudah ya. Kemarin waktu menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X per X kan terlihat juga itu. Nah, tapi sekarang kita buktikan ketaksamaan ini dengan teorema nilai rata-rata. Belum, nggak ada jawabannya. Jawabannya gimana? Buktinya gimana? Tinjau fx sama dengan sin x. Ya. Atau, nah ini nanti saya ditanya Cintami. Variabelnya sekarang jangan x dulu deh. Saya pakai yang lain. Nah, supaya kalian juga akrab dengan berbagai nama yang sering, saya pakai theta, boleh kan? Nah, kemudian kita ambil X dan Y anggota R dengan X lebih kecil daripada Y gitu ya. Nah, fungsi F ini continue pada interval XY dan F aksen theta ini ada mempunyai turunan ya untuk setiap theta. Nah, di perguruan tinggi itu kalian berargumen seperti ini ya, bukan cuma hitung-hitungan. Selanjutnya apa? Masukin ke persamaan turunan ya. Iya, teorema nilai rata-rata ya. Jadi Iya. 3 kalimat pertama ini baru menyiapkan teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata itu saya balik ke slide sebelumnya ya. Setiap teorema itu kan ada hipotesis. Agak jauh ke belakang ternyata. Ini kan? Tuh, kan? Hipotesisnya apa? Continue dan mempunyai turunan. Gitu kan? Jadi ada fungsi f yang continue dan mempunyai turunan. Maka, ya, jadi setelah itu maka terdapat. Jadi, kembali ke sini. Kita sudah memperkenalkan F-nya. Kita siapkan selangnya, jadi ambil X dan Y, karena memang ditanyanya juga untuk setiap X dan Y gitu ya. Kalau X sama dengan Y mungkin nanti kita tinggal simpulkan aja. Kalau X sama dengan Y sih ketaksamanya udah jelas betul gitu ya. Jadi kita ambil X dan Y dengan X lebih kecil dari Y, lalu F continue dan mempunyai turunan. Nah, baru kemudian kita bisa mengatakan, maka menurut teorema nilai rata-rata, saya singkat aja karena tempatnya udah makin sempit, mestilah terdapat C anggota X, Y sedemikian sehingga F aksen C
sama dengan apa? Fx FY. ya, Fx min Fy per Fy min Fx ya. Iya sama aja sih sebetulnya. Eh sama aja karena dua-duanya dibalik ya. Pembilang dan penyebut saya balik ya. Boleh kan? Iya, Pak. Nah, ini tempatnya habis sayang nih. Dan ini setara dengan saya tulis di sini aja ya. Ini setara dengan cos C sama dengan sin X min sin Y per X min Y. Belum selesai ini ternyata. Perlu satu halaman lagi. Selanjutnya apa? Udah kelihatan nih. Mungkin saya tutup dengan kalimat ini aja ya. Ambil nilai mutlak. Ambil nilai mutlaknya. Dan jangan pakai dan. Ya dan, ya bolehlah dan ya. Dan gunakan fakta bahwa cos C itu gimana nilai cos C? Lebih kecil atau sama dengan 1? Duh, mohon maaf ya tempatnya habis. Jadi begitu diambil nilai mutlaknya kurang dari atau 91, lalu kalikan kedua ruas dengan nilai mutlak X min Y, kira-kira gitu ya. Jadi dapat ini kan. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu kalau X sama dengan Y gimana? Kalau X sama dengan Y, ketaksamaan ini jelas betul. Kalau X lebih besar daripada Y gimana? Kalau X lebih besar daripada Y, ya tinggal dibalik aja. Selangnya jadi Y, X. Maka ya hasilnya sama aja. Fy min Fx per Y min X gitu ya. Sama aja. Diambil nilai mutlaknya. Oke? Argumentasi seperti ini oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi di kalkulus itu tidak hanya kalkulasi gitu ya, tidak hanya berhitung aja, tapi berargumentasi seperti ini. Nah, mungkin nomor 1 mudah ya, tapi ini lagi-lagi saya ralat, ini hitung nilai rata-rata G aksen dan tentukan C sedemikian. Gitu ya, kurang aksennya tadi. Nomor 2, ini harus mikir sedikit. Buktikan jika f aksen X sama dengan 0 untuk setiap X anggota AB, maka fx bernilai konstan. Oke, saya beritahu kuncinya. Buktinya itu, andaikan. Jadi kadang-kadang kita membuktikan dengan kontradiksi ya. F tidak konstan. Dah, lanjutkan sendiri setelah itu. Dan seterusnya. Udah kebayang? Kalau tidak konstan, apa yang terjadi? Ada dua nilai yang berbeda. Katakanlah di A1 nilainya sekian, di B1 nilainya beda gitu ya. Nilai di A1 dan nilai di B1 beda. Lalu Anda tinjau F pada interval A1, B1.
Menurut teorema nilai rata-rata nanti ada C di antara A1 dan B1 sedemikian sehingga F aksen C sama dengan apa? Nah itu sama dengan 0 nggak? Enggak, karena FA1 tidak sama dengan pembilangnya itu tidak 0 kan gitu ya. Penyebutnya juga tidak 0. Bertentangan dengan katanya ini untuk setiap. Berarti kontradiksi kan? Jadi bla 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 kontradiksi gitu ya. Ya lengkapi, ini kalian lengkapi ya argumennya. Saya udah bantu secara lisan tadi. Jadi bukti dengan kontradiksi kadang-kadang kita terapkan ya. Kita pakai metode pembuktian dengan kontradiksi itu. Baik, 3.6 selesai. Di situ saya akan melanjutkan ke 3.8. Kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan. Saya stop sharing dulu. Saya mau lihat sudah berapa yang hadir. 57 yang hadir sekarang. Apa ada pertanyaan? Halo. Masih aman, Pak. Iya si Ray Belum, Pak. aman. Meliana, yang apa? Siapa yang mau bertanya tadi? Kalau enggak saya yang bertanya pada kalian. Meliana, Iya, Pak. gimana? Teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata itu menyatakan apa kalau kamu ditanya sama teman gitu. Teorema nilai rata-rata itu apa sih? Kamu jawab apa secara cepat gitu. Meliana. Hilang. Gimana nih? Emir Nur. Iya, Pak. Ya, coba kalau kamu diminta menjelaskan teorema nilai rata-rata itu apa? Terdapat satu titik antara pada garis busur titik A dan B, Pak. Enggak gitu. Kacau dong kalau gitu. Kania? Aduh, gimana barusan dijelaskan masa cuman gitu Emir Nur? Aduh, Kania mana Kania? Iya, Pak. Gimana kalau kamu diminta ditanya teorema nilai rata-rata itu apa sih? Kemarin ada teorema nilai antara, sekarang kok teorema nilai rata-rata? Apa sih? Itu teorema nilai rata-rata itu. Rata-rata turunan huruf, Pak. Itu bukan teorema dong. Itu mah cuma kata benda. Teorema itu kan pernyataan ya. Bapak boleh bertanya nggak, Pak? Siti Sarus bisa jawab dulu nggak pertanyaan saya? Kalau ditanya gitu, saya mikirnya langsung ke rumus, Pak. Jadi F B min F A per B min A. Ya harus lengkap juga dong kalau rumus. Itu kan nilai rata-rata. Ini saya tanya teorema nilai rata-rata. Belum kehafal yang kata-katanya, Pak. Cuman ngerti. Iya, Jadi saya kan nggak minta persis kalimatnya, tapi kan kalau menjelaskan tuh itu loh. Kalau kita punya fungsi, terus apa gitu loh, gitu. Jadi ada objeknya dulu dong, gitu.
Boleh coba jawab, Pak. Iya, Cintami. Kalau misalkan fungsinya itu kontinu, terus ada selang tutup antara A sama B, setidaknya terdapat satu nilai gitu Pak di antara A sama B-nya. Yang Turunannya di selang A sama B-nya setidaknya punya satu nilai. yang Di titik. nilainya yang bagaimana? Yang sama dengan apa? Sama dengan 0. Itu waktu penjelasan. Yang secara umum yang sama dengan Rata-rata nilai turunan di nah selang sama itu. dengan FB min FA per B min A sama dengan nilai rata-rata turunannya gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi pada suatu interval, fungsinya kontinu dan punya turunan, nah itu diingat tuh. Itu kalau kita bicara tuh ada hipotesisnya. Gitu ya. Hipotesisnya tuh kalau kita punya fungsi yang kontinu dan punya turunan pada interval AB. Ya. Maka, nah ini sekarang kesimpulannya. Ya. Maka ada titik di antara A dan B itu sedemikian sehingga turunannya itu, turunan di titik itu sama dengan turunan rata-rata atau nilai rata-rata turunannya. Gitu loh. Jadi nilai rata-rata turunannya itu tercapai di suatu titik gitu. Ya. Jadi teorema itu ada hipotesis, ada kesimpulan. Kalian harus ingat secara umum yang disebut teorema itu ada hipotesis, ada kesimpulan. Ya. Nah, hipotesis itu ya jika bla bla bla, itu hipotesis tuh. Bla bla blanya itu apa? Kesimpulan maka dadada. Nah, dadadanya itu apa gitu loh. Kalian nggak bisa ngomong kesimpulan doang, ujuk-ujuk, nggak bisa. Makanya di soal juga nanti kalau kalian menjawab soal gitu ya, kalian harus periksa hipotesis itu. Dan kemudian kalau dipenuhi, kalian harus nyatakan menurut atau berdasarkan. Ya, gitu ya. Jadi argumen seperti itu harus dibiasakan ya sekarang ini ya, di kuliah ini. Jadi ini bukan ngulang yang di SMA gitu loh. Kalian dibawa ke level yang lebih tinggi. Oke? Seneng nggak diberi ilmu yang lebih tinggi? Tenang, Pak. Tenang, Pak. Walau menyenangkan. Iya, jadi kalian harus antusias. Wah, begitu ya, Pak. Gitu dong. Jangan kemudian wah kok pusing gitu. Ya, memang yang lebih tinggi biasanya lebih sulit. ya lebih sulit. Tapi kalian kira-kira mampu nggak? Mampulah gitu ya. Masa mahasiswa ITB takut sama yang begini gitu kan? Balik badan. Enggak kan? Kalian nggak balik badan kan? Nggak putar haluan kan? Ah, saya nggak jadi deh. Gitu. Ya, Siti Saro mau bertanya apa? Bapak kan tadi kata Bapak yang nilai rata-rata turunan fx itu bisa dikatakan nilai rata-rata kecepatannya. Maksudnya tuh kayak bisa bilang kayak gitu. Ya. Tapi kalau nilai rata-rata kecepatan kan nggak kecepatan turunannya Pak. Jadi kayak VT min V0 per T2 min T1 gitu Pak. Jadi bisa jadi itu nilai rata-rata. Iya, tapi itu istilah yang lain lagi gitu loh. Jadi kecepatan rata-rata itu posisi akhir kurangi posisi awal dibagi lebar selang waktunya kan? Iya, Pak. Nah, itu kecepatan rata-rata tuh. Jadi, kalau sekarang yang dihitung untuk kecepatan rata-rata itu kan posisi. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Dibagi waktu akhir bagi waktu awal gitu. Dikurangi waktu awal kan gitu.
Oh iya, Pak. Jadi Iya, kalau yang Siti Saroh hitung sebutkan, percepatannya, Pak. itu percepatan Iya, iya, rata-rata benar, gitu Pak. loh. Jadi kalau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, dibagi waktu akhir kurangi waktu awal, itu percepatan rata-rata. Berikutnya lagi gitu loh. Iya, Pak. Baru paham. Terima kasih, Pak. Oke. Saya aja kan keseleo tadi kan, nilai rata-rata F gitu. Itu harusnya nilai rata-rata F aksen. Nggak apa-apa, Siti Saroh. Oke, lanjutkan. Jadi di sela-sela kuliah saya memberi nasihat gitu ya. Cia. Dosen memberi nasihat sekali-kali, wajar ya. Jadi kalian jangan kok jadi rumit ya, jangan berpikiran seperti itu. Ya memang pasti akan lebih rumit. Nanti tingkat 2 lebih rumit lagi, tingkat 3 lebih rumit lagi, tingkat 4 lebih rumit lagi, S2 masa nanti S2 sama aja dengan S1, S3 sama aja dengan S1, ya sama aja bohong kalau gitu ya, cuma dapat gelarnya aja tapi ilmunya nggak nambah itu. Itu cuman volume belajarnya aja nambah, tapi tingkatnya nggak nambah. Oke, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Berikutnya, ini pukul 8, satu subbab lagi ya. Anti turunan dan integral tak tentu. Udah pernah belajar ini kan di SMA? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Jadi nggak kaget. Tapi coba, ada yang beda atau lebih tinggi nggak ininya? Konsepnya. Fungsi F, F besar. Aduh, ini kalau dibaca sama-sama F, tapi ini F besar, F kapital. Disebut anti turunan dari F kecil pada I, I-nya interval ya, ini interval. Apabila F kapital aksen, turunan dari F kapital sama dengan fungsi F kecil gitu ya. Untuk setiap X anggota I, untuk setiap. Oke, ini definisi. Contoh, fungsi F kapital 1, X pangkat 4 tambah 1 ini merupakan anti turunan dari 4X pangkat 3. Kenapa? Karena kalau diturunkan, X pangkat 4 plus 1 itu sama dengan 4X pangkat 3. Begitu, ya kan? Tapi bukan cuma X pangkat 4 plus 1 yang turunannya 4X pangkat 3. X pangkat 4 plus 5 juga turunannya 4X pangkat 3. Kalau begitu, yang turunannya 4X pangkat 3 tuh ada banyak. Secara umum, X pangkat 4 plus C dengan C konstanta. Jadi ini satu keluarga istilahnya, satu himpunan gitu ya. Ada yang ketawa dulu saya pakai kata keluarga gitu ya. Memang bahasa Inggrisnya juga gitu, family gitu ya, family of functions gitu ya. Collection, set, family itu ya maksudnya sama aja. Nah, jadi satu keluarga fungsi ini merupakan anti turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Dan ini berlakunya pada R lagi, bukan hanya pada suatu interval. Intervalnya bisa sama dengan R. Ya, kenapa? Karena oke, definisi dan contoh pertama jelas ya. Kalau jelas itu saya tanya balik kepada Anda, Anda bisa menjelaskan juga gitu loh. Jadi hati-hati bilang aman juga ya. Jangan karena aman supaya cepat selesai kuliahnya, bukan gitu kan. Gimana? Muhammad Najmi, aman nggak ini? Nanti Aman, saya Pak. aman. Kamu bisa jelaskan ini kalau slide ini ditutup? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Sip. Nah, keluarga fungsi anti turunan itu disebut integral tak tentu. Pertanyaannya, jadi apa bedanya integral tak tentu dan dengan anti turunan? Najmi.
Kalau anti turunan tadi, misal ada sebuah fungsi, terus fungsi itu diturunkan, maka yang fungsi pertama tadi merupakan anti turunannya dari turunan fungsi tersebut. Itu bukan, Iya, Pak? apa bedanya dengan integral tak tentu pertanyaannya? Oh, eh, sama. Ini tulisannya kok sama tadi, Pak? Keluarga fungsi anti turunan dari fx disebut integral tak tentu dari fx. Iya, yang saya tanyakan anti turunan saja tanpa kata keluarga. Apa? Oh, kalau anti turunan dari fx itu konstantanya itu ada gitu, Pak. Kalimatnya belepotan nih. Konstantanya ada tuh maksudnya apa? Iya, Pak. Maksudnya, aduh gimana, Nah, Pak? ini Ya, kalian harus belajar kalimatnya, Pak. juga ya, harus belajar juga mengungkapkan sesuatu dengan proper ya. Dari definisi tadi tuh jelas nggak sih? Apa yang disebut anti turunan tuh? Jadi anti turunan tuh suatu fungsi, bukan sekeluarga tapi suatu gitu loh. Jadi X pangkat 4 plus 1 itu anti turunan. X pangkat 4 plus 5 itu anti turunan. X pangkat 4 min 12 itu anti turunan. Tapi kalau integral tak tentu, bukan itu gitu kan. Integral tak tentu itu X pangkat 4 plus C gitu kan. Sekeluarga gitu kan. Ya, jadi kira-kira analoginya seperti orang Indonesia dengan bangsa Indonesia lah kira-kira. Ya, Nazmi itu orang Indonesia. Tapi kalau disebut bangsa Indonesia itu Benar juga, Pak. bukan cuman Nazmi kan gitu ya. Jadi bangsa Indonesia itu ya himpunan gitu, bukan seorang ya. Gitu. Kira-kira gitulah. Jadi ada kata keluarga atau himpunannya. Lalu lambangnya itu. Nah, jadi contoh dari contoh sebelumnya itu, kalau kita menulis lambang ini adalah keluarga anti turunan ya. Jadi keluarga fungsi yang kalau diturunkan sama dengan 4x pangkat 3, yaitu x pangkat 4 plus c gitu ya. Jadi sebetulnya sih kalau mau lengkap tuh nulisnya sebetulnya x pangkat 4 plus c di mana c anggota R gitu ya. Jadi sebetulnya itu gitu. Cuman ribet lah nulisnya. Jadi nulisnya cuma x pangkat 4 plus c aja gitu ya. Nah, pakai ilustrasi integral tak tentu itu dan anti turunan. Nah, di sini yang saya tanyakan kepada Najmi. Bila kita mengetahui sebuah anti turunan, jadi anti turunan itu anggota dari keluarga itu gitu ya. Masing-masing anggota dari keluarga itu tuh anti turunan gitu ya. Maka integral tak tentu itu adalah keluarga yang anggotanya merupakan, jadi kalau saya tahu sebuah nih, ini saya tahu satu, maka kemudian pergeseran ke atas ke bawah itu membentuk sebuah keluarga. Ya. Nah, semua anggota keluarga fungsi tersebut mempunyai turunan yang sama, yaitu fx. Oke? Jadi ini visualisasi dari integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu bukan sebuah gitu ya, tapi sekeluarga.
Sementara anti turunan itu masing-masing anggota keluarga itu gitu ya. Jadi perbedaan antara keluarga dan anggotanya gitu kira-kira. Sebelum ke sini mungkin saya balik lagi. Simbol integral itu ya. Jadi integral ini bisa diartikan dengan output input-output ya. Jadi output dari operator integral tertentu. Bayangkan ada mesin, ya saya selalu ilustrasinya seperti mesin seperti ini. Kalau saya cemplungkan F, keluarnya integral tertentu gitu ya. Nah, operatornya itu simbolnya saya pakai warna lain. Simbolnya seperti itu, titik 3 gitu ya. Jadi kalau saya masukkan F itu mengisi titik 3 itu keluarnya integral tertentu dari F. Bandingkan ini dengan operator turunan ya. Ini anti turunan seperti ini. Kalau turunan itu saya nulis di kanan atas, kelihatan Jessica? Ya, Pak. Ini ilustrasinya sama. Saya cemplungkan F, keluar F aksen. Ya. Ada notasi lain, notasi Leibniz gitu ya. Nah, di sini yang terjadi di sini sesuatu itu diturunkan. Ya. Jadi turunan integral tertentu, nanti integral tentu, nanti ada lagi yang lain, itu pada dasarnya seperti operator, seperti mesin. Kalau kalian mendengar kata operator, mesin, kalian bayangkan proses input-output. Ya, inputnya apa, terjadi operasinya, keluar outputnya apa. Gitu. Jadi di sini inputnya F. Ya. Hasilnya keluarga fungsi tertentu yang turunannya sama dengan F. Jadi di sini hasilnya bukan sebuah bilangan. Nah, kalau turunan hasilnya F aksen, hasilnya sebuah fungsi. Jadi fungsi outputnya fungsi lagi. Kalau di sini fungsi outputnya keluarga fungsi. Untuk operator yang lain, masuknya fungsi, keluarnya bilangan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, ini ada beberapa aturan integral tak tentu yang pada dasarnya cuma proses reverse aja ya. Proses pembalikan aja dari turunan. Jadi kalau kalian lihat teorema ini, yang pertama aturan pangkat, ini yang dibicarakan fungsi pangkat, tapi pertanyaannya, keluarga fungsi apa yang turunannya sama dengan X pangkat R? Nah, jawabannya keluarga fungsi ini. Tapi di sini R tidak sama dengan min 1. Dan aturan pangkat kita hanya baru membahas pangkat rasional. Ini sementara. Ya. Nanti ini diper umum ke bilangan real. Tapi itu nanti ya. Nantinya kapan, Pak? Semester 2? Bentar. Semester ini, Deng. Fungsi transcendence itu bab berapa ya? Semester ini, bab 6 ya nanti ya.
Oke. Contoh, integral tak tentu dari X kuadrat adalah ini. Jangan lupa selalu plus C gitu ya. Jadi integral fungsi ini. Integral tak tentu dari X pangkat min 2 adalah ini. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Integral tak tentu dari sin dan cos. Integral tak tentu dari tangan, bentar, itu sih susah, nanti dulu gitu ya. Ini sin dan cos dulu. Dan jangan tertukar di sini. Turunan dari sin X adalah cos X, sedangkan anti turunan dari sin X. Pak, tadi kalau anti turunan katanya C-nya tertentu. Ya, tidak. Di sini saya konteksnya sedang mengkontraskan turunan dan anti turunan. Tentu saja di sini nggak salah juga kalau saya tuliskan ini anti turunan juga dengan di benak kita dengan kata Najmi tadi nilai C-nya ada gitu ya. Jadi nilai C tertentu. Jadi ini untuk C berapapun gitu ya. Jadi bukan sebagai keluarga tapi sebagai anggota. Oke? Integral tak tentu dari sin dan cos sudah. Nah, untuk merambah ke fungsi lain, kita punya teorema. Teorema yang berbunyi seperti ini. Saya pernah membunyikan ini dengan kalimat. Nah, jadi kalau kalian ditanya, teorema kelinearan dari limit, teorema kelinearan dari turunan, teorema kelinearan dari integral tak tentu sekarang. Bunyinya ya gitu-gitu aja. Yang kedua ini kalau dibunyikan dalam kalimat tanpa membunyikan integral tak tentu, tanpa membunyikan X dx gitu ya. Tapi frase integral tak tentu saja dan operasi yang terkait. Bunyinya gimana nih? Ada yang bisa? Nabilah Amatullah? Kalimat yang kata-katanya tuh itu-itu aja, cuman dituker gitu loh. Ingat nggak? Siapa yang ingat? Jadi ini kalau di... Penjumlahan sama dengan penjumlahan hasil integral, Pak. Iya. Siapa itu? Karen? Iya, Pak, Karen. Ya, Karen. Bacanya? Kalau ini nulisnya kan Karen. Iya, Pak. Tapi dibacanya Karen. Oh, oke. Ya, mungkin lebih singkat lagi, nggak usah penjumlahan, langsung jumlah aja ya. Jumlah integral tak tentu dari jumlah sama dengan jumlah dari integral tak tentu gitu ya. Kalau mau lebih lengkap, integral tak tentu dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah dari integral tak tentu dari masing-masing fungsi itu gitu ya. Gitu. Itu kalau diucapkan secara lisan. Nah, kalau diterapkan pada soal, kalian mungkin diminta menghitung integral tak tentu dari fungsi yang merupakan jumlah dari dua fungsi. Ya. Maka yang kalian lakukan, hitung atau tentukan, bukan hitung di sini. Kata hitung di sini tidak tepat ya, tapi tentukan. Kenapa kata hitung tidak tepat? Karena yang kita cari bukan bilangan kok gitu ya. Yang kita cari bukan turunan atau apa. Bukan sebuah ya. Yang kita cari adalah suatu keluarga ya. Jadi rasanya kata hitung nggak tepat. Jadi lebih tepat tentukan aja di sini. Jadi kita tentukan integral tak tentu dari masing-masing komponen dari jumlah itu ya. Dari masing-masing suku dari bentuk penjumlahan itu. Yang pertama 3x kuadrat. Yang kedua
sin X. Sebetulnya tadi maaf, 6X kuadrat, tapi 2-nya ditarik keluar. Kenapa 2 ditarik keluar? Karena saya tahu integral tertentu dari 3X kuadrat, yaitu X pangkat 3 gitu ya, jadi kali 2. Sin X, integral tertentunya min cos X. Plus C. Nah, kalau Anda bertanya, ini di sini ada plus C1. Ini ada plus C1, di sini ada plus C2. Ada konstanta C1 dan C2, tapi kenapa jadi cuma ada 1? Berarti di sini C-nya sama dengan C1 tambah C2 gitu ya. Oke? Jadi kalau ini sama dengan 2X pangkat 3 tambah C1, kalau ini sama dengan min cos X tambah C2, maka ketika dijumlahkan C1 tambah C2 ya kita sebut C. Gitu ya? Oke, Karen? Ya. Oke, Pak. Nah, setelah kelinearan, kita nggak punya aturan hasil kali untuk integral tertentu ya. Kita nggak punya aturan hasil bagi untuk integral tertentu. Kalau untuk turunan ada, untuk anti turunan tidak ada. Nah, tapi kita punya aturan pangkat yang diperumum seperti halnya aturan rantai. Jadi ini seperti kebalikan aturan rantai. Buktinya juga pakai aturan rantai. Jadi kalau kita melihat rumus ini, boleh disebut rumus lah. Maka untuk buktinya tinggal kita bergerak dari kanan ke kiri aja. Ya. Turunkan yang ada di kanan itu hasilnya sama dengan input dari integral tertentu itu enggak gitu ya. Jadi tinggal turunkan aja terbukti. Jelas nggak ini? Saya tidak uraikan buktinya. Jelas nggak Karen? Kalau saya turunkan yang di kanan ini dapatnya fungsi ini. Jelas, Pak. Ya, itu kan misalkan U sama dengan GX kan gitu ya. Jadi itu U pangkat R plus 1 per R plus 1. Kalau diturunkan kan jadi U pangkat R. Tapi kali G aksen X. Nah, jadi contohnya kalau kita diminta menentukan anti turunan, integral tertentu dari X kuadrat plus 1 pangkat 5 kali 2X. Kita harus jeli melihat ini. Oh, itu GX sama dengan X kuadrat plus 1 dan DU-nya sama dengan 2DX. Jadi integral tertentunya jadi dalam U jadi U pangkat 5 DU. Oke, dulu di SMA sudah belajar yang seperti ini belum? Udah, Pak. Sama lah ya. Mungkin bedanya sekarang ada teorema. Dulu ada teorema, mungkin ada juga. Bukti mungkin ada juga, mungkin tidak. Saya nggak tahu ya. Tapi kalian langsung misalnya diberi contoh seperti ini, caranya begitu, jawabannya dalam U dikembalikan lagi dalam X gitu ya. Ada pertanyaan? Sekarang pukul 8.25, masih ada 5 menit, saya masih punya slide 2 lagi mungkin. Jika GX sama dengan sin X, G aksen X sama dengan cos X. Jadi menurut aturan pangkat yang diperumum, nah ini contohnya bukan soal tapi langsung penerapan dari aturan pangkat yang diperumum pada bentuk ini sin X kali cos X gitu ya. Dapat ini. Tapi, ada tapi. Bila sekarang kalau di sini ya, bila UX-nya sama dengan cos X kan boleh juga. Ya, ini sebagai GX-nya gitu. Maka
G aksen X-nya sama dengan apa di sini? Min sin X, X. dx. Jadi integral sin X cos X dx sama dengan, ini adalah U, sin X dx adalah min du. Jadi min U du sama dengan min U kuadrat per 2 plus C. Kembalikan lagi sama dengan min. Nah loh, kok jadi beda? Jadi beda nggak? Beda penampakan, tapi sebetulnya keluarga yang sama bukan? Sama. Karena jadi ini keluarga yang sama. Keluarga fungsi yang sama artinya yang di atas tuh anggota yang di bawah juga anggota yang di atas. Gimana Anda bisa membuktikan itu? Pakai coba ambil sin X kuadrat per sin X kuadrat per 2 ya, tambah sesuatu. Nggak usah lah tambah sesuatunya belakangan aja. Bagaimana kita bisa membuktikan itu anggota min cos kuadrat X per 2 plus C? Ini sama dengan pakai kesamaan trigonometri, sama dengan apa? 1 min cos kuadrat. Iya. Jadi 1 min. Nah, itu kan jadinya min cos kuadrat X per 2 plus setengah kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu kan anggota ini kan? Ya, dan sebaliknya gitu ya. Dan sebaliknya. Anggota, itu anggotanya seperti huruf E. Udah kenal ya simbol anggota. Tinggal 1 menit lagi, mungkin tidak akan sempat kita bahas semua, tapi yang nomor 5 ini kan sama aja dengan 2 sin X, sama aja dengan contoh yang barusan ya. Nah, di sini kita belum M-nya kelebihan kaki 1 tuh. Membahas teknik substitusi secara umum ya. Nanti ada teknik untuk menentukan integral tak tentu yang disebut dengan teknik substitusi. Tapi itu belum kita bahas secara umum. Baru aturan pangkat saja. Ya. Jadi ini dicoba aja. Yang PR, saya memberi PR baru tadi di slide pertama. Itu dikumpulkan nanti hari apa tadi? Ada yang belum masuk kali tadi pagi. Hari Selasa, Pak. Hari Selasa ya pukul 5. Biasanya Felix mengingatkan saya, Pak, tempat mengumpulkannya di mana? Nah, lalu saya buat. Gitu ya Felix ya, tolong ingatkan saya kalau saya belum membuatkan tempat mengumpulkannya. Iya, Pak. Oke, hari ini sudah cukup banyak yang kita bahas.
Coba kalian nyalakan sebentar kan pakai Zoom katanya kuotanya ini lebih hemat. Nah, kalau nggak nyala ini orangnya udah ada di mana kali di kebon kali. Lagi jemur pakaian kali. Alasan lupa mengisi presensinya lucu-lucu ya. Japri sih ke saya, tapi saya nggak boleh cerita ya. Boleh nggak saya cerita? Oke, jadi daftar hadir sudah bisa diisi sekarang sampai pukul 9 lebih 10 saya lebihin 10 menit tuh. Ya, tapi ya jangan kemudian Pak, saya pas buka 9 lebih 11, ya aduh udah ditambah 10 menit masih juga lewat gitu kan. Dan kerjakan dulu gitu kalau ada, ya saya paham ya kalau kalian disuruh orang tua tentu kalian harus menurut. Tapi bayangkan kalian tuh kuliah luring, kalian ada di kampus. Ya, apakah orang tua kalian akan, Siti Saro tolong itu angkat jemuran dulu? Kan nggak bisa kalau sedang di kampus. Jadi sebetulnya kalau kalian sedang di kamar, ikut kuliah, itu kalian sedang di kampus gitu ya. Jadi ini para orang tua yang juga nonton ini, kalau kalian gak berani ngomong, putar aja video saya. Para orang tua, anak ibu bapak yang sedang kuliah ini, bayangkan sedang berada di kampus, ya. Jadi kalau minta bantuan angkat jemuran, ya setelah pulang ke rumah. Ya, untung di masa daring ini, dari kampus pulang ke rumah tuh cepet. Kuliah selesai 8.40, 8.41 sudah ada di rumah gitu kan. Ya, jadi bisa disuruh angkat jemuran. Tapi selama di kampus, ya jangan dulu disuruh angkat jemuran dong, masih di kampus gitu ya. Gitu. Dan kuliah ini jadwalnya sampai pukul 9 gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, salam sehat selalu, juga salam buat para orang tua yang berada di rumah ya. Salam kenal juga, saya dosennya. Kalau protes sama saya boleh, tapi putra-putri ibu bapak sedang belajar sesuatu yang juga maha penting buat masa depan mereka dan tentunya juga kebanggaan keluarga ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Baik, Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Pak. Makasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.